8. Locus coeruleus, regulasi stres dan perhatian. Locus coeruleus adalah bagian otak yang mengatur reaksi tubuh terhadap stres dan perhatian melalui produksi noradrenalin saat kita berada dalam situasi mendesak atau berbahaya. Locus coeruleus membantu kita tetap waspada dan fokus. Namun, ketika bagian ini terganggu akibat stres kronis, neuroinflamasi, atau degenerasi neuron pada Alzheimer dan Parkinson, seseorang bisa mengalami gangguan kecemasan, insomnia, atau kesulitan fokus yang sering terlihat pada penderita ADHD. Pendekatan untuk meningkatkan fungsi locus coeruleus melibatkan terapi perilaku berbasis perhatian seperti meditasi atau latihan mindfulness, serta penggunaan obat-obatan yang menstimulasi noradrenalin seperti modafinil atau atomoxetine bagi mereka yang mengalami kesulitan fokus ekstrem. 9. Cerebellum koordinasi motorik dan pembelajaran gerakan. Cerebellum atau otak kecil adalah bagian dari otak yang mengontrol koordinasi gerakan, keseimbangan, dan pembelajaran motorik. Bagian ini memastikan bahwa setiap gerakan kita berlangsung dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Jika cerebellum mengalami gangguan akibat stroke, sklerosis ganda, infeksi saraf, atau penyalahgunaan alkohol kronis, seseorang dapat mengalami ataksia, gangguan keseimbangan dan koordinasi yang membuat mereka sulit berjalan, menjaga postur tubuh, atau melakukan gerakan presisi seperti menulis atau menyusun benda kecil. Untuk membantu pemulihan fungsi cerebellum, latihan koordinasi dan rehabilitasi fisik sangat penting, terapi keseimbangan, latihan motorik halus, serta suplemen neuroprotektif dapat membantu meningkatkan kembali fungsi cerebellum dan meningkatkan kendali gerakan tubuh. 10. Insula, kesadaran tubuh dan empati. Insula adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas kesadaran tubuh, pemrosesan sensorik, dan pemahaman emosi. Ini memungkinkan kita untuk menyadari kondisi tubuh kita, seperti rasa lapar, haus, dan sakit, serta membantu kita merasakan empati terhadap orang lain. Namun, jika insula mengalami gangguan akibat cedera otak, gangguan neurodegeneratif, atau gangguan kepribadian, seseorang bisa mengalami ketidakmampuan mengenali rasa sakit atau emosi diri sendiri dan orang lain yang dapat terjadi pada kondisi seperti psikopati atau depresi berat. Untuk mengembalikan fungsi insula, terapi psikodinamik, latihan kesadaran tubuh seperti yoga dan meditasi, serta stimulasi kortikal telah terbukti membantu meningkatkan kesadaran tubuh dan kemampuan memahami emosi orang lain. 11. Parietal cortex, persepsi sensorik dan kesadaran ruang. Parietal cortex bertanggung jawab atas pemrosesan sensorik dan kesadaran spasial. Ini memungkinkan kita untuk memahami posisi tubuh kita di dalam ruang dan menginterpretasi informasi sensorik dari lingkungan sekitar kita. Jika parietal cortex terganggu akibat stroke, Alzheimer, atau trauma kepala, seseorang bisa mengalami neglect syndrome, yaitu ketidakmampuan menyadari satu sisi tubuh atau lingkungan di sekitarnya. Mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam membaca peta, memahami arah, atau melakukan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi spasial. Terapi rehabilitasi neuropsikologis dan latihan pemetaan sensorik seperti terapi stimulasi visual atau latihan koordinasi tangan mata dapat membantu memperbaiki gangguan parietal cortex. 12. Kalamus, pusat pemrosesan sensorik. Kalamus adalah pusat relay sensorik di otak kita. Ia bertindak sebagai pusat komunikasi yang menyaring dan menyampaikan informasi dari tubuh ke bagian otak yang relevan untuk diproses lebih lanjut. Jika talamus mengalami gangguan akibat stroke, infeksi otak, atau trauma, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk merespons rangsangan sensorik dengan tepat. Mereka bisa mengalami sindrom thalamic pain, di mana rasa sakit yang dirasakan menjadi sangat intens dan tidak sesuai dengan stimulus yang diterima. Terapi rehabilitasi, latihan sensorik, dan obat modulasi neurotransmitter dapat membantu memperbaiki fungsi talamus dan mengurangi dampak gangguannya. 13. Anterior cingulate cortex saccisi, regulasi emosi dan fokus. Anterior cingulate cortex saccisi
membantu kita dalam mengontrol perhatian dan mengatur emosi. Ini memungkinkan kita tetap fokus pada tugas tertentu dan menahan impuls emosional yang berlebihan. Jika sisi mengalami gangguan akibat trauma otak, ADHD, atau skizofrenia, seseorang bisa mengalami kesulitan fokus, impulsivitas tinggi, atau kesulitan dalam mengatur emosi. Mereka mungkin mengalami kecemasan berlebihan atau kesulitan dalam berpikir jernih saat menghadapi tekanan. Pendekatan pemulihan mencakup latihan fokus seperti meditasi, terapi perilaku kognitif CBT, dan stimulasi otak untuk meningkatkan aktivitas KSY dan membantu individu mengelola emosinya dengan lebih baik. 14. Medial temporal lobe (MTL), memori jangka panjang. Medial temporal lobe (MTL) adalah pusat penyimpanan memori jangka panjang kita. Tanpa bagian ini, kita akan kesulitan menyimpan dan mengambil kembali informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ketika MTL mengalami gangguan akibat Alzheimer, stroke, atau trauma kepala, seseorang bisa mengalami amnesia baik dalam bentuk kehilangan ingatan masa lalu atau ketidakmampuan menyimpan informasi baru. Latihan memori seperti mengerjakan teka-teki, membaca, atau menulis jurnal dapat membantu meningkatkan fungsi MTL. Selain itu, terapi kognitif dan suplemen neuroprotektif seperti vitamin B12 dan kolin juga dapat membantu menjaga kesehatan otak. 15. Dorsolateral prefrontal cortex DLPFC, perencanaan dan pengambilan keputusan. Dorsolateral prefrontal cortex DLPFC bertanggung jawab atas perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang rasional. Bagian ini memungkinkan kita merencanakan tindakan kita dan menilai konsekuensi sebelum bertindak. Ketika DLPFC terganggu akibat stres kronis, ADHD, atau skizofrenia, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam berpikir strategis, perencanaan jangka panjang, dan mengendalikan impuls. Mereka mungkin sering menunda pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang membutuhkan fokus tinggi. Terapi perilaku kognitif CBT, latihan fungsi eksekutif, dan stimulasi otak seperti TMS telah terbukti membantu meningkatkan fungsi DLPFC dan memperbaiki keterampilan berpikir rasional serta pengambilan keputusan. Mau tahu lebih lanjut? Penasaran? Klik link di deskripsi.